teman-temanku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi kesehatan yang sedang sangat-sangat populer. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku sekalian, ada satu penyakit yang sangat menjadi momok bagi umat manusia. Waktu baru muncul kira-kira tahun 80-an, diperkirakan akan menjadi penyebab kematian yang sangat menakutkan karena penularannya tak bisa dikendalikan. Penyakit itu adalah yang sering disebut dengan HIV AIDS. Teman-teman sekalian, saya ingin membahas topik ini karena topik ini pertama adalah topik yang sangat populer, sangat menarik, tapi sangat ditakuti. Meskipun begitu, banyak sekali orang-orang, teman-teman masyarakat yang salah menanggapi penyakit ini, terutama sekali kalau keluarganya atau tetangganya yang diketahui menderita sakit ini. Mereka salah memperlakukan secara sosial. Para penderita ini mendapatkan hukuman sosial yang sangat berat. Mereka ditakuti padahal semestinya tidak perlu ditakuti. Dalam episode ini saya ingin membahas lebih jauh tentang hal-hal tersebut. Tapi sebelum itu, saya persilakan teman-teman yang suka dengan konten saya, silakan di like, di share, dan subscribe. Apabila Anda membantu saya untuk like, share, dan subscribe, maka Anda telah turut dalam menyebarkan kebajikan ke seluruh dunia. Mari kita bahas tentang HIV AIDS. Baiklah teman-teman sekalian, kita santai aja ya. Kita sekarang bahas mengenai HIV AIDS. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu HIV AIDS, tapi tidak salah kalau saya ulangi lagi. HIV itu adalah singkatan bahasa Inggris ya, Human Immunodeficiency Virus. Artinya virus yang menyebabkan kekurangan imun atau menurunnya imun pada manusia. HIV ya. Nah, sementara AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom itu artinya kumpulan gejala-gejala penyakit ya. Banyak penyakitnya sehingga disebut dengan sindrom. Immunodeficiency itu artinya kehilangan atau penurunan kekebalan tubuh. Acquired itu artinya didapatkan ya. Artinya sindrom penurunan atau kekurangan kekebalan tubuh yang didapat tentu saja dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau orang sudah menderita HIV itu artinya sudah mengidap virus HIV, itu belum menunjukkan gejala ya, belum ada sindromnya. Akan tetapi dia sudah siap untuk menularkan kepada pasangan hidupnya,
kepada pasangan seksualnya, kepada siapa saja yang nantinya akan berhubungan seksual dengan penderita itu. Bahkan kalau dia tidak sadari dirinya mengandung HIV, mungkin saja dia telah menularkan virusnya melalui pisau cukur atau melalui donor darah yang tidak di-screening. Tapi umumnya donor darah sebelum diberikan kepada pasien itu di-screen dulu HIV-nya ya, dan sebagainya. Oke, apakah itu HIV/AIDS? HIV/AIDS itu adalah penyakit atau sindroma penyakit yang disebabkan oleh virus ya, yang di dalam tubuh virus itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu kelenjar getah bening manusia itu, sehingga manusia atau seseorang yang kena HIV itu tidak mampu untuk bertahan melawan infeksi-infeksi. Bahkan hanya karena infeksi influenza pun dia tidak akan mampu bertahan, karena sistem kekebalan tubuhnya sudah dilumpuhkan oleh virus itu. Ya, mengerikan ya. Memang sangat mengerikan teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjutkan, daripada Anda melanjutkan mendengarkan ini, lebih baik Anda berhenti untuk beresiko kena HIV/AIDS. Oke, teman-teman sekalian, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, mengenai faktor resiko. Faktor resiko itu adalah perilaku atau kondisi yang menunjang, yang beresiko, yang menyebabkan seseorang itu terinfeksi oleh virus HIV. Kita lanjutkan lagi ya setelah yang berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, paling penting sekali harus kita ketahui bagaimanakah faktor risiko seseorang bisa mudah menderita HIV/AIDS ya. Ya, seperti diketahui bahwa HIV/AIDS itu sebagian besar penularannya melalui hubungan kelamin ya. Hubungan kelamin itu atau bersetubuh. Bersetubuh itu ada dua kelompok ya, kalau dikelompokkan. Ada yang bersetubuh dengan heteroseks. Heteroseks itu artinya berlainan jenis kelamin antara laki-laki dan wanita. Nah, itu biasa, itu wajar ya. Tapi itu yang normal ya. Jadi maaf ini teman-teman, kita bicara agak vulgar sedikit ya. Jadi antara laki-laki dan wanita melalui saluran yang wajar ya. Nah, kalau seseorang penderita HIV disadari atau tidak disadari berhubungan kelamin dengan orang yang belum terpapar virus itu sangat berisiko sekali terjadi penularan ya. Hampir dipastikan kalau pernah kita atau seseorang bersetubuh dengan penderita HIV, meskipun dia belum ada gejala HIV ya, itu dipastikan akan menular. Kita tidak akan bicara mengapa dia menular, bagaimana penularannya, nanti akan kita bahas pada topik yang berikutnya. Oke, ada juga berhubungan antar sesama jenis kelamin, terutama apabila seseorang berhubungan antara lelaki dan lelaki melalui proses persetubuhan yang namanya anal sex. Ya, seperti kita tahu bahwa kalau anal sex itu tentu saja lebih beresiko, karena anus itu tidak diciptakan oleh Tuhan untuk berhubungan ya. Tidak, di situ tidak ada pelumasnya, sangat sempit, berpotensi menimbulkan perlukaan. Ketika terjadi perlukaan,
maka sangat mudah sekali penularan HIV. Oke, itu mengenai hubungan kelamin. Sebagian besar penularan HIV itu 90% lebih ditularkan melalui hubungan kelamin. Nah, ada juga faktor risiko minor, maksudnya yang kecil risikonya tetapi juga bisa menularkan. Yang pertama, apabila seseorang menerima transfusi darah dari seseorang yang mengidap HIV. Tentu saja ini sudah diblok oleh petugas unit transfusi darah, karena setiap darah yang didapat di masyarakat umum sebelum diberikan itu harus di-screening dulu HIV-nya. Kalau dia positif HIV, darah itu pasti tidak akan digunakan. Kemudian kalau seseorang yang mengalami perlukaan di tangannya atau di permukaan tubuh yang lain lalu tercemar oleh darah atau cairan vagina atau cairan sperma seorang penderita HIV. Ini kasusnya terjadi di rumah sakit ini. Kalau para dokter, bidan, perawat tidak menggunakan APD yang bagus, ya, tidak menggunakan APD yang bagus. Oke, teman-teman sekalian, jangan khawatir ya, jangan terlalu cemas mendengarkan ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau seseorang itu terpapar dengan pisau atau benda tajam yang pernah digunakan oleh penderita HIV. Nah, kalau ini terjadi biasanya di tempat-tempat cukuran, ya, dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Penularan HIV/AIDS itu bisa juga transplasenta. Maksudnya begini, kalau ibu hamil ini mengidap HIV/AIDS, dia bisa menularkan HIV/AIDS itu kepada anaknya melalui plasenta atau melalui proses kelahiran itu. Nah, tapi umumnya melalui proses kelahiran, tapi tidak semua ibunya HIV terus anaknya menderita, kecuali kalau dia dilahirkan secara vagina, karena itu pasti menimbulkan lecet. Jadi kalau orang yang ibunya HIV/AIDS, dia harus melahirkan di rumah sakit melalui prosedur yang ketat, dioperasi supaya tidak menularkan kepada anaknya. Nah, HIV/AIDS juga menular melalui air susu. Jadi kalau ibunya melahirkan, anaknya tidak boleh menyusu sama ibunya, ya. Mungkin saja pas dia menyusu, ibunya digigit puting susunya dan sebagainya. Tapi itu sangat kecil resikonya. Baik teman-teman sekalian, saya sudah jelaskan tadi mengenai risiko-risiko yang bisa menularkan HIV/AIDS. Tapi saya perlu tekankan loh, HIV/AIDS ini tidak menular melalui berbagai cara berikut ini ya. Misalnya kalau serumah dengan penderita HIV/AIDS, mandi dengan handuk sabun kah, dengan bak yang sama kah, alat-alat makan, sendok kah, itu tidak menularkan. Jadi jangan sampai Anda mengucilkan saudara keluarga Anda yang kena HIV/AIDS karena takut tertular dengan cara seperti itu. Pakai pakaian yang sama juga tidak menularkan. Terus kalau mungkin Anda punya pacar, penderita HIV/AIDS juga boleh punya pacar dong. Berciuman tidak menularkan, bersentuhan tidak menularkan, menyentuh keringatnya juga tidak menularkan. Jadi jangan terlalu fobia ya dengan teman atau keluarga yang menderita HIV/AIDS. Kecuali kalau Anda melakukan risiko-risiko yang saya jelaskan tadi itu, Anda bisa tertular. Tapi meskipun demikian, ada cara-cara untuk mencegahnya ya. Oke, akan kita bahas
Yang paling penting adalah bagaimana mencegah supaya tidak kena HIV AIDS. Ya teman-teman sekalian, HIV AIDS itu bisa dicegah loh. Bahkan kalau sepasang suami istri salah satunya menderita HIV, toh bisa. Oke, sekarang mari kita bicarakan bagaimana mencegah penularan HIV AIDS. Khusus yang berkaitan dengan hubungan seks atau hubungan kelamin, itu mau tidak mau cara yang paling bagus adalah dengan menggunakan kondom. Jadi kalau seperti di negara-negara yang sudah duluan terpapar oleh HIV AIDS, seperti di Thailand, di negara-negara barat, setiap tempat-tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan seks yang tidak terkontrol, itu diwajibkan untuk menggunakan kondom. Kalau Anda mungkin penderita HIV, Anda sayang kepada pasangan Anda wajib menggunakan kondom. Kalau udah pakai kondom, asalkan kondomnya nggak bocor, aman ya. Oke, berikutnya, kalau Anda seorang medis, seorang dokter, seorang perawat, bidan, itu wajib untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap apabila akan melakukan tindakan-tindakan medis yang memungkinkan untuk terjadinya persentuhan cairan darah atau cairan vagina dan sebagainya. Misalnya pada saat menolong melahirkan, ya, itu wajib untuk menggunakan APD yang terstandar. Nah, berikutnya ya kalau Anda mungkin pergi ke salon atau ke tempat pangkas rambut, pastikan Anda menggunakan pisau cukur yang baru atau silet yang baru yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Nah, tentu saja ini ada kebiasaan yang menurut orang-orang tertentu itu bagus, ditato. Nah, kalau Anda akan ditato, pastikan alat tato itu tidak pernah dipakai oleh orang lain. Oh, saya lupa teman-teman sekalian, ada satu penularan yang sangat mendukung terjadinya peningkatan HIV ini adalah penggunaan jarum suntik. Baik itu jarum suntik secara sengaja digunakan oleh tenaga medis atau jarum suntik yang digunakan oleh para pecandu morfin. Karena biasanya para pecandu morfin itu menggunakan jarum suntik itu secara bersama-sama. Oke, jadi kalau Anda harus menggunakan jarum suntik atau Anda harus ditusuk atau disuntik tubuh Anda, pastikanlah jarum suntik itu masih baru, ya, masih steril. Termasuk juga teman-teman yang akan pergi ke dokter gigi atau para praktisi kesehatan gigi, pastikan alat yang dipakai itu adalah alat yang steril yang belum pernah digunakan oleh pasien yang lain. Tentu saja screening itu sangat penting ya. Teman-teman sekalian yang berisiko kena HIV, saya kira penting sekali kalau Anda secara sadar untuk datang ke rumah sakit atau ke puskesmas tertentu yang bisa melakukan screening. Screening itu maksudnya untuk mengetahui sedini mungkin apabila Anda sudah tercemar atau terpapar oleh virus HIV. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira itu penjelasan bagaimana mencegah HIV/AIDS. Ya baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas gejala atau tanda HIV/AIDS ya. Seperti saya katakan tadi, kalau penderita HIV itu awalnya tidak menunjukkan gejala dan tanda. Ketika sistem imunnya sudah mulai lemah atau sangat lemah, maka mulailah tanda-tanda dan gejala. Nah, ketika orang itu sudah menunjukkan tanda-tanda dan gejala sakit,
itu disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, mari kita bahas mengenai gejala dan tanda AIDS. Oke teman-teman sekalian, apabila ada seseorang yang sudah HIV, sudah di screening, ditahu dirinya akan AIDS, kalau dia menjaga kesehatan dengan baik, kalau dia mendapatkan obat yang namanya ARV, antiretrovirus, yang lengkap dan teratur, dia tidak akan menunjukkan gejala AIDS selama daya tahan tubuhnya masih bagus. Ya. Nah, ketika daya tahan tubuh mulai melemah, maka muncullah gejala-gejala berikut ini. Awalnya penderita AIDS itu akan mengalami demam, ya, demam yang sangat tinggi, kemudian turun suhunya sangat rendah, jadi suhu badannya naik tinggi sekali, turun sangat rendah, kemudian dia bisa menggigil, ya. Nah, kalau dia parah sekali teman-teman, dia akan mendapatkan mencret atau diare yang sangat hebat, sangat berat. Lalu dalam proses itu, dalam hitungan minggu, berat badannya akan sangat menurun. Dia akan kehilangan protein yang sangat banyak. Dia akan kehilangan cadangan lemak yang sangat banyak karena dikuras habis untuk melawan penyakit atau virus itu. Sistem kelenjar getah beningnya itu akan membengkak di mana-mana, di leher, di perut, di paha, di patahan lutut, di tangan, dimanapun kelenjar getah bening itu, dia akan bekerja keras melawan virus itu sehingga kelenjar getah beningnya membengkak. Lalu akibat penurunan daya tahan tubuhnya yang begitu drastis, orang itu akan mudah sekali terkena infeksi, terutama infeksi paru-paru, ya. Dia akan menderita penyakit paru-paru dengan sangat berat, biasanya TBC. Nah, oleh karena itu kalau orang yang muda terkena TBC itu dicurigai jangan-jangan kena HIV. Batuknya sangat berat, ya. Kemudian dia akan menderita kanker di seluruh tubuhnya. Di kulit dia akan menderita kanker yang namanya sarkoma. Kulitnya akan jelek, benjol-benjol, luka-luka. Kemudian rambutnya akan rontok sampai habis sekali. Kemudian tenggorokannya akan menjadi meradang. Lidahnya kotor sekali, giginya goyang. Pokoknya semua organ tubuhnya menjadi rusak akibat ketidakmampuan daripada tubuh itu melawan virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Teman-teman sekalian, para penderita AIDS itu sangat menderita kesakitan. Dia akan mengalami kesakitan yang tidak tertahankan. Sangat menderita, wajahnya menunjukkan penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat penderita itu sangat mengenaskan. Teman-teman sekalian, saya sungguh prihatin sekali melihat saudara-saudara atau teman-teman yang menderita penyakit ini. Dalam keadaan AIDS seperti ini, sungguh sulit untuk mempertahankan hidupnya. Kebanyakan meninggal kalau sudah dalam level yang berat. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa penderita AIDS ini sudah tidak mampu berbuat apapun. Tidur saja, berat badannya menurun drastis, kulitnya keriput. Pokoknya tinggal kulit dan tulang saja. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Saya terus terang saja merasakan
berempati kepada teman-teman saya yang saya kenal baik menderita penyakit ini. Baiklah teman-teman, saya tidak tega untuk membicarakan ini lebih jauh lagi. Mari kita berupaya untuk mencegah, ya. Baiklah. Tapi untuk teman-teman yang sudah kena HIV positif, jangan takut ya teman-teman ya. Jangan takut, segera laporkan diri Anda ke petugas kesehatan untuk di-screen, kemudian untuk mendapatkan ARV, ya, antiretroviral. Sekarang teman-teman, secara epidemiologis penderita HIV sudah banyak hidup normal kok. Dia tidak akan, artinya masa hidupnya masih panjang, ya. Banyak kok penderita HIV positif yang bisa hidup sehat, ya. Tapi sayang sekali masyarakat masih sangat fobia dengan penyakit ini, sehingga teman-teman kita mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, ya. Saya harap masyarakat semua dapat hidup berdampingan dengan penderita HIV/AIDS, ya. Yang penting Anda tahu bagaimana menghindari dan bagaimana mencegahnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memanjangkan lagi pembahasan ini khusus mengenai gejala dan tanda. Yang jelas, kalau ada saudara atau teman atau keluarga yang menderita HIV/AIDS, tolong jangan disembunyikan. Mari kita ajak dia ke rumah sakit, di mana ada rumah sakit tertentu yang sudah bisa merawatnya dan menyembuhkannya, dalam tanda kutip, ya, karena sementara ini belum ada obat yang bisa membunuh virus itu. Tetapi penderita HIV itu bisa hidup normal seperti biasa sepanjang dia meminum obat yang namanya ARV itu. Terima kasih perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat agar kita bisa terhindar dari penyakit yang satu ini. Bagi teman-teman yang belum like, belum share, belum subscribe, mari kita like, share, dan subscribe supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak lagi para netizen. Terima kasih. Wassalam.